Puji nama Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur buat kebaikan, kasih karunia Tuhan yang terus Dia limpahkan kepada kita hingga saat ini. Kembali bertemu lagi kita dalam satu renungan rohani Kristen yang kali ini mengambil judul Cara bersikap sebagai umat Kristen dalam menghadapi masalah hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dengan tujuan yaitu Tuhan ingin manusia untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta selalu memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Tuhan juga memberikan setiap manusia akal budi dan kehendak bebas untuk bisa memilih dan menentukan apa yang ingin setiap manusia kerjakan. Namun, terkadang setiap manusia tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita seringkali salah dalam memutuskan segala hal dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan tetap turut serta mendampingi setiap manusia dan menuntun mereka untuk kembali ke rencana awal Tuhan. Setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, dan hal itu tidak mudah untuk dijalani, sehingga dapat menggoyahkan iman mereka. Namun, Tuhan sungguh baik. Ia selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan melalui firman-Nya, seperti tertulis dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 yang berbunyi demikian, "Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Saudaraku, meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di kala suka dan duka, tetap saja kita sebagai manusia seringkali melupakan dan tidak peka terhadap suaranya. Maka dari itu, kita perlu memiliki sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk menghadapi masalah yang ada. Yuk kita simak sikap di bawah ini. Sikap yang pertama, jangan putus asa. Ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar, karena dengan sikap putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah. Justru yang harus kita lakukan adalah dengan tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan, seperti kisah 10 orang kusta yang telah dipulihkan Tuhan Yesus. Kisah tersebut terdapat dalam Lukas 17 ayat 11-19. Ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan, percayalah, Tuhan Yesus akan memulihkannya. Melalui ayat tersebut terbukti kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata dalam hidup kita. Maka dari itu, saudaraku, ketika masalah datang, janganlah takut dan putus asa. Yang kedua, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut, sehingga tanpa disadari mulai membuat kita menjauh dari Tuhan dan tidak bisa membuat kita berpikir dengan jernih, bahkan sampai mengakibatkan stres dan depresi. Kita harus memiliki hati seperti Nabi Ayub. Ia sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun semua musibah bertubi-tubi datang dalam hidup Nabi Ayub, ia tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengembalikan hidupnya dan memberikan Nabi Ayub berkatnya yang berkali-kali lipat. Yang ketiga, di saat masalah datang, kita membutuhkan iman.
Tanpa iman, kita akan goyah kepada mujizat Tuhan. Dengan iman, kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat kepada. Karena melalui berkat dan hikmat Tuhan, kita dapat mengambil tindakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti cerita bangsa Israel yang ada dalam Alkitab. Bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian dengan iman. Melalui iman tersebut, mujizat Tuhan terjadi saat itu dan terbelahlah sungai Yordan sehingga bangsa Israel dapat melewati. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat Kristen kita perlu menguatkan iman kita agar berkat dan mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita. Keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap harus hadapi dengan rasa syukur karena kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup dan tidak mengalami masalah yang lebih berat atau sesulit masalah seperti yang dihadapi orang lain. Pada dasarnya, Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia melebihi batas kemampuan kita. Karena tertulis dalam firman Tuhan pada 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang terkasih, jadi jika kita memiliki masalah yang sulit saat ini, janganlah khawatir, percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikannya tepat pada waktunya. Yang kelima atau terakhir, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Berdoa merupakan cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan semua hal yang kita rasakan, terutama saat masalah datang. Dan biasanya kita menceritakan semua masalah kita kepada sesama manusia. Namun, saat ini, kita bisa mencoba untuk memulai menceritakan setiap masalah kita kepada Tuhan melalui doa. Sebagai umat Kristen, kita diajarkan untuk menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa sesuai dengan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6. Demikian bunyinya, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengalami masalah sulit, ingatlah untuk selalu mencari Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat mengurangi beban kita melalui berkat dan mujizat-Nya. Kelima, cara di atas merupakan sikap yang perlu kita lakukan sebagai umat Kristen dalam menghadapi masalah. Demikian renungan kita kali ini. Puji nama Tuhan. Shalom.